Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa kelas 2B. Pagi hari ini kita akan memulai kuliah dengan mata kuliah instrumentasi dan pengukuran. Ya, kemudian sebelumnya silahkan melakukan absensi di e-learning Politeknik Negeri Cilacap hingga mulai pukul 8 hingga pukul setengah 9. Kemudian untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang pengenalan spektrofotokopi atau spektrofotometer, salah satu instrumen yang sering digunakan untuk menganalisis suatu komponen berdasarkan perbedaan sifat fisik, kemudian massa jenis gitu ya. Nah, peralatan spektrofotoskopi ini adalah peralatan analisa deteksi atau pengenalan bahan. Kemudian biasanya digunakan untuk menentukan struktur dan reaksi kimia senyawa-senyawa. Keunggulan dari instrumentasi ini yang pertama, tidak memerlukan perusakan bahan, kemudian berpotensi untuk dikembangkan dan dijalankan secara otomatis. Ketiga, bahan analisa yang dibutuhkan hanya sedikit dan bahkan dalam keadaan tercampur. Nah, spektrofotometer spektrofotometer adalah suatu metode analisis yang melibatkan bagaimana sinar berinteraksi dengan atom atau molekul dalam suatu sampel. Kemudian dalam instrumentasi spektrofotoskopi ini itu melibatkan sinar yang tampak hanya sebagian kecil dari keseluruhan spektrum elektromagnetik, dan dalam sinar terdapat warna umum yang dapat diobservasi. Biasanya warna-warna tersebut yang akan bisa muncul adalah warna merah, kuning, hijau, biru, dan violet. Kemudian dari spektrum tampak nanti terdiri dari radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang dari 400 nanometer sampai mendekati 800 nanometer gitu ya. Kemudian yang ketiga, warna dari suatu sinar berkaitan dengan masing-masing panjang gelombang yang dapat diobservasi dengan mata. Nah, kisaran visible suatu sinar itu bisa berkisar 400 sampai 700 nanometer gitu. Nah, kemudian sinar putih yang dapat diobservasi itu sebenarnya merupakan campuran dari semua warna sinar gitu. Nah, mengapa sih hampir semua substansi mempunyai warna gitu ya? Apabila sinar melewati suatu substansi, maka nanti energi tertentu atau warna tersebut nanti terabsorpsi atau diabsorpsi, sementara warna lain itu dapat melewati atau dipantulkan oleh substansi tersebut. Nah, apabila substansi tidak dapat mengabsorbansi sinar, maka substansi tersebut akan berwarna putih. Jadi semua sinar nanti dipantulkan atau mungkin bisa jadi tidak ada warna sama sekali. Itu terjadi kalau sinar ini semuanya ditransmisikan. Kemudian suatu larutan memiliki warna tertentu karena absorbansi panjang gelombang dan transmisi sinar nampak gitu ya. Nah, sebagai contoh larutan yang berwarna biru itu akan nampak biru karena larutan tersebut mengabsorpsi semua warna kecuali warna biru gitu. Kemudian nanti di dalam spektrofotoskopi itu saat melakukan measure atau pengukuran gitu ya, jumlah sinar yang diabsorbansi oleh suatu larutan itu tergantung dari kemampuan komponen untuk mengabsorbansi sinar atau molar absorptivity gitu ya. Kemudian yang kedua nanti jarak di mana sinar dapat melewati sampel atau path length. Kemudian yang ketiga itu konsentrasi molar senyawa dalam larutan. Nah, jika senyawanya nanti sama digunakan dan jarak di sinar dapat melewati sampel itu dipertahankan konstan, maka nanti panjang gelombang atau absorbansinya akan proporsional dengan konsentrasi sampel itu. Kemudian, nah ini adalah ilustrasi secara sederhana untuk instrumentasi spektrofotoskopi. Ya, jadi inputnya akan masuk di sini. Nanti akan ada
cahaya gitu ya, kemudian dipantulkan di lensa gitu ya. Inputnya nanti masuk sampelnya, kemudian nanti masuk ke bagian atau elemen monokromator. Nanti kemudian ada jadi sampelnya nanti ditaruh di kuvet gitu ya. Nanti sampelnya masukkan di kotak kolom gitu untuk tempat kuvet gitu. Nah, nanti dari kuvet ini nanti akan bekerja detektor. Nah, ini detektor untuk mendeteksi dengan menggunakan sinyal listrik amplifier. Nanti akan diteruskan ke readout gitu. Jadi ini adalah elemen pertama. Yang pertama adalah sinar, kemudian ada lensa nanti akan untuk berfungsi untuk memantulkan warna dan akan masuk ke monokromator. Nah, di sini sampel yang akan dianalisis itu menggunakan kuvet gitu ya. Kemudian dari bagian-bagian ini yang pertama adalah sumber cahaya. Ini adalah fungsinya untuk memancarkan semua warna cahaya. Kemudian yang ini adalah monokromator. Ini fungsinya untuk memilih satu panjang gelombang dan panjang gelombang yang dikirimkan melalui sampel gitu. Nah, ini untuk deteksi. Nah, deteksi ini otomatis untuk mendeteksi panjang gelombang atau absorbansi cahaya yang telah melewati sampel gitu ya. Kemudian nah di sini akan ada absorpsi sinar. Nah, yang pertama adalah sinar putih. Sinar putih itu nanti akan biasanya muncul semua warna dulu. Kemudian akan muncul sinar polikromatik gitu ya. Kemudian nanti sinar yang kedua adalah sinar monokromatik. Nah, sinar ini dari salah satu warna. Dari pantulan-pantulan polikromatik tadi akan membentuk hanya satu warna. Nah, misalnya saja sini sinar merah ya, di sini akan diabsorpsi oleh larutan sinar hijau gitu. Kemudian peralatan apa saja yang harus disiapkan untuk pengukuran di instrumen ini? Yang pertama monokromator, kemudian kuvet, yang ketiga fotosel, yang keempat celah, yang kelima voltmeter pencatat otomatis. Ini sebagai readout-nya gitu ya. Nah, ini secara sederhananya kalau dilihat dari perbagian yang ada di dalam instrumentasi spektrofotoskopi secara umum gitu ya, kurang lebihnya hampir mirip yang ilustrasi tadi gitu. Jadi sampel dimasukkan di bagian tengah karena sebelumnya itu ada rangkaian monokromator itu. Kemudian bagian dari spektrofotometer ini ada serinya ya. Ada seri UV visible beam, ada UV vis single beam gitu ya, berkas tunggal. Nah, berkas tunggal itu artinya bahwa sumber sinar nanti akan terbaca oleh monokromator di dalamnya sampel ini itu hanya kurang lebih satu berkas cahaya saja itu. Beda lagi apabila nanti instrumen ini bisa membaca dengan berkas rangkap. Nah, letak perbedaannya adalah di tempat kuvet sampelnya, karena di tempat kuvet sampelnya harus disertai juga di dalamnya adalah sampel belangko larutan belangko gitu. Perbedaannya itu aja. Kemudian sumber radiasi ini juga diatur, ada ketentuannya. Kalau untuk argon itu 100 sampai 160 nanometer, kemudian tungsten itu 35 sampai 800 nanometer. Yang ketiga deuterium, ini 160 sampai 360 nanometer. Kemudian xenon 200 sampai 290. Nah, ini beberapa jenis bentuk kuvet untuk sampel ya. Untuk tempat sampel ada macam-macam. Cuman yang paling sering kita gunakan adalah yang 5 mili atau standar 1 mili ini. Bentuknya memanjang, satu dan rada berwarna gelap gitu ya. Nah, apa sih monokromator? Ini adalah salah satu elemen yang ada di dalam instrumen spektrofotoskopi gitu ya. Nah, nanti di monokromator ini fungsinya seperti yang tadi disampaikan gitu ya, bahwa bahwa si kromator ini memilih salah satu panjang gelombang yang dimana panjang gelombang yang dikirimkan itu melalui sampel gitu. Nah, nanti akan terlihat pemantulan seperti ini.
Nah, ini untuk yang bagian detektornya itu ada photovoltaic diode array sama phototube. Kemudian ini jenis-jenis spektrofotometer yang biasa digunakan di Indonesia. Ada spektrofotometer FIS, ada spektrofotometer UV, ada spektrofotometri inframerah, kemudian ada AS atau spektrofotometer absorpsi atom, dan spektrofotometri UV vis. Nah, UV visnya ada single sama double beam gitu ya. Nah, untuk hari ini kurang lebihnya Ibu cukupkan untuk materi hari ini, masih pengenalan tentang instrumentasi kromatografi dan spektrofotoskopi. Nah, untuk minggu depan kita bisa lanjutkan ke materi pengenalan instrumen lainnya. Terima kasih Bu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.